Andreas Oktaputra, konsultan hukum pertambangan emas, nikel dan batubara konsorsium grup pengusaha investor pertambangan besar di Jakarta, memberikan keterangan pers pada hari Sabtu 20 Juli kemarin di Swiss Cafe Pondok Indah, Jakarta Selatan. Andreas mengatakan bahwa pihak mereka berminat untuk melakukan investasi langsung di bidang pertambangan emas, nikel dan batubara yang akan dimulai pelaksanaannya pada tahun 2025 mendatang dengan nilai investasi mencapai triliunan rupiah. Selamat malam, saya mewakili dari konsorsium grup perusahaan investor tambang yang bergerak di bidang emas, nikel dan batubara. Kami menawarkan kerjasama joint operation dengan investor dari luar negeri, terutama dari Cina, ASEAN dan Middle East, Timur Tengah, dengan pola bangun guna serah atau build operate transfer, dan juga dengan pola KPBU, kerjasama antara pengusaha dan pemerintah dengan badan usaha, yaitu public private partnership. Wilayah operasi yang kami bidik adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian untuk Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Untuk Maluku, Maluku Utara dan Maluku. Untuk Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, kemudian Papua. Initial investment atau start awal untuk investasi adalah 25 miliar untuk kabupaten. Sedangkan untuk provinsi bergerak di range di 50 miliar. Kita akan mulai start di tahun 2025. Selain itu, Andreas juga mengatakan bahwa setiap pihak pemerintah daerah yang akan bekerja sama dalam hal pertambangan dimaksud akan direkomendasikan untuk bersinergi juga dengan mitra kerja konsorsium grup untuk bersama-sama membangun aset desa inovatif mandiri atau membangun aset desa iman dengan menggunakan kekuatan digital dengan harapan dapat menjadikan semua desa yang berada di wilayah hukum setiap daerah itu dapat menjadi desa yang patut dan layak diberikan predikat sebagai desa mandiri. Dengan demikian, maka tujuan bersama Andreas dan mitranya adalah untuk meningkatkan PAD daerah melalui sektor pertambangan dan kekuatan digital. Program utama kami adalah mengkombinasikan antara ekonomi digital dengan hilirisasi sektor pertambangan, di mana mitra aset mandiri dari pemuda di desa ini akan mengoperasikan website yang akan melakukan e-commerce dari produk-produk hasil tambang. Dan itu juga mereka melakukan untuk sumber daya manusia di bidang nanti pembangunan smelter, pabrik pengolahan hasil tambang, kemudian juga jalan, lingkar tambang, power plant di kawasan industri tambang karena industri pertambangan membutuhkan sumber daya listrik yang tinggi sehingga perlu sekali power plant yang swasta sifatnya. Lalu bandara dengan airstrip dan runway yang cukup panjang yang bisa menampung untuk landing dan take off dari pesawat Boeing dan sejenisnya. Jadi sekitar 3 km lah. Begitu. Joint operation ini nanti 60 dan 40. 60 untuk investor, 40 nanti untuk mitra aset digital, mandiri, dan BUMD serta Perusda. Begitu. Oke, untuk yang lain-lain nanti kita akan berikan master plan dan roadmap-nya secara lebih terinci. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, redaksi pada kesempatan berikut akan mewawancarai beberapa calon kepala daerah yang siap bersinergi dengan konsorsium grup pengusaha investor pertambangan besar di Jakarta untuk kepentingan membangun daerah mereka apabila terpilih menjadi kepala daerah di wilayah mereka masing-masing. Tim RDTV melaporkan dari Jakarta. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe channel TV ini.